Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hidayat, NIM 18620410025, Program Studi Pendidikan Sejarah. Adapun judul saya yaitu Ritual Andingini, Strategi Mempertahankan Kelestarian Alam pada Komunitas Adat Kajang 2014 sampai 2020. Adapun pembimbing satu saya Bapak Bustang SPD MPD, pembimbing dua Bapak Dr. Bahri SPD MPD, penguji satu Bapak Dr. Haji Muhammad Rashid Rida MHum, penguji dua Bapak Prof. Dr. Jumadi SPD MSc. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait hasil yang saya dapatkan. Pertama, hasil penelitian untuk gambaran umum lokasi penelitian. Untuk itu saya akan menjelaskan terkait keadaan geografis yang ada di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Toa, dan saya akan menjelaskan terkait keadaan penduduk serta sosial budaya yang ada di sana. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1154,67 km persegi. Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara itu berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah selatan Laut Flores, sebelah timur Teluk Bone, dan sebelah barat Kabupaten Bantaeng. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 4 dimensi, yaitu dataran tinggi pada kaki Gunung Bawah Karaeng, Lompo Batang, dataran rendah pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan adat Ammatoa, wisata bahari, serta industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat yang ada. Nah, untuk keadaan geografis Kecamatan Kajang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 129,06 km persegi, di mana terdapat 2 kelurahan dan 17 desa. Di mana berbatasan dengan di sebelah utara itu Kabupaten Sinjai, sebelah selatan Kecamatan Herlang, sebelah timur Teluk Bone, dan sebelah barat Kecamatan Bulukumpa. Dan untuk keadaan geografis Desa Tanah Toa, secara keseluruhan, luas lokasi Desa Tanah Toa itu yaitu 972 hektar, terbagi atas luas pemukiman 169 hektar, persawahan 93 hektar, perkebunan 30 hektar, kuburan 5 hektar, pekarangan 95 hektar, perkantoran 1 hektar, prasarana umum lain 5 hektar, dan hutan 331,17 hektar dengan morfologi perbukitan serta bergelombang. Di mana batas wilayah untuk desa adat Ammatoa itu sebelah utara Desa Bontobaji, sebelah selatan Desa Batu Nilamung, sebelah timur Desa Maleleng, dan sebelah barat Desa Petiroang. Masyarakat Ammatoa mendiami 7 dari 9 dusun di Desa Tanah Toa. Dusun lain berada di luar kawasan Ammatoa yang kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara langsung, yaitu Dusun Janaya dan Dusun Balagana. Nah, untuk jumlah keadaan penduduk di Desa Tanah Toa, di mana dilihat dari perincian berikut, ada sekitar 1.153 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 5.182, jumlah laki-laki 2.521 orang, dan jumlah perempuan 2.661 orang, dengan kepadatan penduduk 710,84 km. Untuk keadaan sosial budaya yang ada di Ammatoa, sistem sosial masyarakat Kajang Dalam yang menjadi objek pada penulisan ini merupakan komunitas adat Ammatoa yang masih kental akan adat istiadat yang mengikat masyarakat secara turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari. Ammatoa adalah jabatan bagi pemimpin tertinggi adat yang memegang keputusan tertinggi yang wajib dipenuhi oleh masyarakat Kajang, di mana Ammatoa itu memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 27 pemangku adat. Dan ke-27 itu memiliki tugas yang berbeda-beda setiap masing-masing. Nah, untuk latar belakang munculnya ritual Andingini itu, masyarakat suku Kajang meyakini bahwa ketika manusia menjaga alam, alam pun akan menjaga mereka. Kearifan ini menjadi identitas suku Kajang dalam hubungannya dengan alam lingkungan. Karena hal itu, suku Kajang memiliki tradisi lokal dalam menjaga alam lingkungan. Tradisinya itu dinamakan Andingini, di mana ritual Andingini disebut sebagai ritual meninggikan alam dan isinya serta ritual memohon keselamatan.
Ritual andingi ini dilaksanakan sekali dalam 1 tahun sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat keselamatan yang diberikan. Selain itu, ritual andingi sebagai pertanda bahwa ketika ada hal yang terjadi dalam komunitas adat Kajang, maka dilakukan andingi. Olehnya itu, ritual andingi itu sangat penting bagi masyarakat Amatoa khususnya untuk tetap dilestarikan. Sebenarnya ritual anding ini dilakukan sudah sejak lama, bahkan jauh sebelum Islam masuk di Kajang. Bahkan selama manusia sudah ada di Kajang, maka sudah ada ritual anding ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Salam SS selaku kepala desa di Desa Tanah Toa. Karena menurut kepercayaan masyarakat komunitas adat Kajang bahwa tanah tertua yang ada di muka bumi ini yaitu Desa Tanah Toa, daerah yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Maha Esa di muka bumi ini dan sekarang menjadi tempat tinggal mereka. Sedangkan pendapat dari Bapak Mail atau penjaga pada komunitas adat Kajang itu mengatakan bahwa bahwa leluhur mereka itu sudah mendapatkan firasat bahwa akan ada yang terjadi pada komunitas adat Kajang. Untuk menghindari kejadian tersebut dan untuk mendinginkan suasana kampung tersebut, maka dilakukan ritual andingingi. Nah, berdasarkan dari informasi yang penulis dapatkan di lapangan, maka selanjutnya penulis melakukan analisis bahwa latar belakang muncul ritual andingi ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama, ritual andingi sudah ada semenjak adanya manusia, karena berdasarkan pasang Kajang, tanah yang pertama ada di dunia yaitu Desa Tanah Toa, dan sejak saat itu sudah dilakukan ritual andingi. Yang kedua, prosesi ritual andingi dilaksanakan saat adanya leluhur komunitas adat Kajang yang mendapatkan firasat yang akan terjadi ke depannya. Dan untuk meningkat kampung dilakukan ritual andingi sebagai cara agar tempat tinggal mereka tidak mendapatkan bencana dan malapetaka. Nah, untuk dinamika proses ritual andingi pada komunitas adat Kajang, saya akan menjelaskan bahwa pada tahun 2014 sampai 2020 itu memiliki perbedaan atau perkembangan yang dimana pelaksanaannya itu hanya dilakukan oleh komunitas adat Kajang itu sendiri dan bersifat tertutup, dan jumlah peserta dan pengunjung yang datang itu hanya masyarakat Kajang toh saja, baik Kajang dalam maupun Kajang luar. Namun pada perkembangan tahun 2017 sampai 2020 ritual ini sudah dikenal oleh banyak orang, dan pada tahun 2017 itu ritual andingi dijadikan festival pinisi yang ada di Kabupaten Bulukumba dan dilaksanakan sampai tahun ini. Namun pada tahun 2019 2020 tidak dilaksanakan karena waktu itu tinggi-tingginya COVID di Kabupaten Bulukumba sehingga pelaksanaannya ditiadakan. Namun ritual andingi ini pada masyarakat Amatoa yang itu sendiri yang ada dalam hutan itu tetap dilaksanakan. Nah, untuk dampak ritual andingi terhadap pelestarian alam komunitas adat Kajang itu, untuk dampak sosial itu dengan adanya ritual andingi itu, maka masyarakat itu lebih mengeratkan rasa persaudaraan di antara mereka. Dilihat juga dari bagaimana dia bekerja sama dalam melaksanakan ritual andingi ini, adanya partisipan dari masyarakat itu tanpa mendapatkan imbalan apapun. Sedangkan untuk dampak ekonomi kita bisa lihat bahwa saat pelaksanaan ritual anding ini ternyata banyak masyarakat luar dan masyarakat Kajang Tos saja yang menjual dagangannya di saat festival pinisi ini, sehingga akan mendapatkan dampak yang cukup besar di bagian ekonomi dengan penghasilan yang ada. Nah, untuk dampak wisata itu ritual anding ini dijadikan sebagai festival oleh Dinas Pariwisata dan Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut dilakukan agar ritual anding ini lebih dikenal dan oleh masyarakat luar sehingga membuat orang penasaran melihat pelaksanaan ritual anding itu sendiri. Nah, untuk dampak lingkungan itu tentu saja akan menjaga ekosistem yang ada pada hutan adat di Amatoa sehingga tidak ada penebangan pohon sembarangan. Nah, untuk pembahasan hasil penelitian itu latar belakang munculnya ritual anding itu bahwa sebenarnya ritual anding itu sudah ada semenjak manusia itu lahir menurut pasang Dri Kajang, dan juga hal itu dilakukan supaya untuk mendinginkan suasana lingkungan yang ada di sekitar Amatoa untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk dinamika proses ritual andingi pada komunitas adat Kajang itu sendiri bahwa
ternyata di 2014 sampai 2016 itu pemerintah belum memberikan respon kepada pelaksanaan ritual Anding ini. Namun pada tahun 2017 sampai 2020 ritual ini tetap ada, walaupun di tahun 2020 itu pelaksanaannya tidak dilaksanakan karena adanya COVID-19. Nah, untuk dampak ritual Anding ini terhadap pelestarian alam pada komunitas adat Kajang itu tentunya memberikan dampak yang sangat baik pada komunitas adat Kajang, terbukti dengan adanya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak wisata budaya, dan dampak lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya itu, pertama, proses ritual Anding ini dilaksanakan sejak adanya leluhur komunitas adat Kajang. Ritual ini dilakukan untuk meninggikan kampung sebagai cara agar tempat tinggal mereka tidak mendapatkan bencana dan malapetaka. Dan untuk kedua, seiring perkembangan zaman, ritual Anding ini juga mengalami perubahan, diantaranya pada tahun 2014 sampai 2016, komunitas adat Kajang sudah terbuka dengan masyarakat luar. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020, perubahan yang paling signifikan, terlibatnya pemerintah dalam memberikan bantuan sebagai upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Bulukumba. Untuk yang ketiga itu, ritual Anding ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap pelaksanaannya, baik dampak sosial, dampak ekonomis, dampak wisata budaya, dan juga dampak lingkungan. Adapun saran kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba, penulis berharap agar ritual Anding ini tetap dijaga dan dilestarikan karena ini merupakan warisan budaya dari leluhur komunitas adat Kajang. Yang kedua, kepada segenap warga masyarakat Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, agar mampu menjadi tradisi yang telah ada dan bekerja sama untuk turut berpartisipasi dalam meramaikan tradisi ini demi kemajuan kebudayaan di Kabupaten Bulukumba. Nah, untuk ketiga, kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam upacara ritual Anding ini agar tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam ritual Anding ini. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.